Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas dan menunjukkan langkah-langkah tentang cara menggambar detail pondasi batu kali. Detail pondasi yang akan kita gambar itu seperti yang terlihat pada layar ini, dengan ukuran-ukuran seperti ini. Sekarang silahkan buka perangkat Luna atau software AutoCAD, karena kita akan menggambarnya di perangkat Luna AutoCAD. Kemudian atur unitnya, klik unit, enter. Di sini saya akan atur dalam desimal, kemudian precision-nya saya pilih 0. Nah, di sini in section scale saya akan pakai cm saja. Jadi misalnya kalian tidak pakai cm juga nggak masalah. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita atur dulu layernya agar nanti kita akan lebih mudah bila suatu saat membutuhkan pengeditan. Saya klik layer properties ini, kemudian saya klik new. Saya akan buat layer garis gambar. Saya kasih warna putih saja, line type-nya continuous. Ini tidak saya ubah. Kemudian saya buat lagi layer berikutnya, layer text. Jadi ini nanti semua keterangan gambar kita masukkan pada layer text. Saya kasih warna kuning. Oke. Garisnya continuous, default saja, line weight-nya saya tidak ubah. Kemudian saya buat layer lagi dimensi. Saya pilih warna ini. Oke. Kemudian layer hatch atau arsir. Satu lagi. Arsir atau hatch sama aja. Warnanya saya ubah dulu. Oke. Sesudah itu ini kita tutup. Kemudian kita lihat gambar pondasi yang akan kita buat tadi. Nah, di sini ada dua gambar pondasi. Akan saya tunjukkan bagaimana cara menggambar detail pondasi yang pondasi utuh ya, yang pondasi tengah. Kalau ini kan pondasi tepi. Nah, di sini agar lebih cepat, nanti saya akan buat gambar setengahnya saja dulu. Jadi nanti saya akan menggambar setengah, setelah selesai baru kemudian saya mirror. Jadi ada proses yang sedikit lebih singkat. Saya kembali ke AutoCAD tadi, kemudian saya buat garis bantu dulu di tengah untuk pusatnya ya, atau garis tengah-tengahnya, karena tadi saya bilang saya akan menggambar setengah dulu. Enter, seperti ini. Ini saya masukkan ke layer garis gambar. Oke. Sesudah itu, oh ya, yang saya aktifkan garis gambar dulu aja layernya. Oke. Sebentar biar terlihat ukurannya. Saya akan insert dulu gambar ini. Nah, sekarang kita akan mulai menggambar pondasi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa saya akan menggambar setengahnya dulu. Maka kita lihat lebar telapak ini 80, akan saya gambar setengahnya dulu, jadi 40. Saya bikin garis dengan klik line, kemudian sejauh 40. Enter. Kemudian kita lihat di gambar, ada pasir uruk setebal 10 dan unstamping setebal 20. Garis ini kita offset saja dengan klik icon offset ini, atau langsung tuliskan O, enter. Kemudian tentukan jaraknya. Tadi urukan pasir kan 10, saya tulis 10, enter. Ini diklik, taruh ke sisi di mana garis baru akan diletakkan. Sesudah selesai tekan enter. Kemudian ada unstamping dengan jarak atau tebal 20. Maka kita gunakan lagi perintah offset, enter.
tuliskan jaraknya 20, enter, klik garisnya, taruh di sisi di mana akan diletakkan, enter. Oke. Sesudah itu kita akan membuat garis ini saya bikin garis vertikalnya dulu. Klik line, kemudian garis di sini, enter. Selanjutnya di sini telapak pada pasangan batu kali itu selebar 60. Kalau kita gambar separuh berarti 30. Ini kita offset saja garis tengah tadi sejauh 30. Enter, jaraknya 30 kita tuliskan, enter, kemudian ini taruh di sini. Nah, seperti itu. Titik ini yang akan kita cari. Enter. Kemudian di sini pada bagian lebar pondasi bagian atas ini sejauh atau selebar 30. Kita ambil setengahnya, berarti 15. Kita offset lagi garis tengah tadi. Offset, enter, jaraknya 15, enter. Kemudian ini klik garis, taruh di sisi di mana diletakkan. Oke. Nah, kemudian biar ini tidak mengganggu garis ini, karena kan tadi kita membutuhkan titik ini saja. Ini bisa di-trim dengan batasnya ini, atau bisa kamu lakukan perintah straight, diperpendek. Jadi straight itu bisa untuk memperpanjang atau memperpendek. Ini saya perpendek, jadi saya klik, kemudian saya taruh di sini dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini, 80 tingginya atau kedalaman pasangan batu kali. Berarti garis ini akan saya offset ke atas sejauh 80. Garis yang batas unstamping atas tadi ya. Offset, enter, 80 jaraknya. Enter lagi. Saya klik, taruh ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian dilihat bahwa yang kita butuhkan itu adalah garis di ujung sini. Ini tadi kan kalau lebar semua 30, karena saya ambil dari tengah-tengah di sini, berarti kan hanya 15. Pada gambar ini titiknya di sini. Ini ujungnya. Kemudian titik di atas unstamping yang ini yang kita butuhkan. Kita buat saja garis untuk menghubungkan dua titik tadi. Taruh di sini. Enter. Nah, berarti garis ini sama ini itu sudah tidak kita pakai. Biar nggak mengganggu, dibuang saja. Delete. Klik, kemudian delete. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada dinding. Dinding itu lebarnya 15. Jadi ini dinding setengah batu. Nah, kalau kita ambil setengahnya berarti 7,5. Maka dari garis tengah ini di offset 7,5. Offset atau O, enter, kemudian jaraknya 7,5, 7,5, enter. Saya klik garisnya, taruh di sisi di mana akan ditaruh, enter. Sesudah itu bisa dilihat di sini ada gambar slope. Slope ini tingginya 20. Tinggi slope adalah 20. Berarti ini kita offset ke atas 20. 20, offset, enter, tuliskan 20, enter, ini di offset ke atas. Nah, seperti itu. Garis ini kan hanya dibutuhkan sampai titik yang saya tunjuk dengan pointer mouse. Ini boleh di straight. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini garis yang di sini kan kita butuhkan hanya bagian slope. Nah, di sini nggak digunakan. Boleh di straight ke atas atau boleh di trim. Caranya klik perintah trim. Pembatasnya mana? Klik, kemudian enter. Yang akan dipotong mana? Diklik. Oke. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini kan ada tanah uruk, kemudian ada pasir uruk, kemudian ini ada rabat beton. Nah, ini rabat beton, kemudian ini spesi, baru di atasnya keramik. Nah, kita lihat bahwa ini pasir uruknya setebal 10. Kita ngambilnya dari mana? Ini di offset ke atas 5 cm dulu. Jadi ini ke atas 5 cm. Sebenarnya jarak ini tidak harga mati ya. Bisa saja pasir uruk itu dimulai dari ini titik pada permukaan atas pondasi. Tapi ini bisa agak naik sedikit juga tidak ada masalah. Jadi pasir uruk itu dimulai sejajar bagian bawah slope itu boleh. Tapi kalau kita ikuti gambar ini kita naikkan 5 cm. Jadi saya offset 5 cm dulu, atau 5 ya, karena tadi unitnya cm, saya bilangnya 5 cm. Offset, kemudian ketik 5, enter, ini klik ke atas. Oke. Karena yang akan kita gunakan garis yang di luar, ini di straight saja. Jadi ini kalau mau straight itu gini ya, ini sampai muncul kotak-kotak biru, pointer mouse diarahkan ke sini sampai warnanya merah. Kemudian klik kiri mouse, lepas, tarik ke tempat yang diinginkan. Nah, seperti itu. Sudah itu, deselect all. Nah, sesudah ini, kita offset lagi ke atas. Nih, ini ke atas ada pasir uruk setebal 10, kemudian ada rabat beton 5 cm. Jadi ini kita offset 2 kali, 10 dan 5. Oh, enter, 10, enter, ini tarik ke atas 10, enter lagi, kemudian perintah offset diulangi, 5, enter, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagian di sini nanti pasir uruk, ini rabat beton. Jadi ini kan di straight nih, karena ini nanti tanah uruk semua. Deselect all. Oke. Kemudian di atasnya masih ada spesi. Spesi itu antara 1,5 sampai 2 cm. Sudah saya bikin 2 cm saja spesinya. Offset, enter. Spesinya 2 ya, saya tulis 2, enter. Kemudian saya offset ke atas. Atau 1,5 juga boleh. Coba saya escape, saya ganti 1,5. Offset, enter, 1,5, 1,5. Nah, seperti ini. Kemudian yang paling atas itu adalah keramik atau ubinnya. Tebal ubin itu berapa biasanya? Di sini saya buat 0,5 cm saja. Offset, enter, setengah, berarti 0,5 atau 0,5 ya. Enter. Nah, sudah. Nah, ini. Jadi ini pasir uruk, ini rabat beton, ini spesi, dan paling atas adalah keramiknya. Oke. Sesudah itu kita ke tanah uruk. Bu, ini jaraknya berapa? Pastikan gitu. Ini juga sebenarnya kalau sudah praktek beneran, itu nanti tergantung kondisi tanah juga. Jadi di sini makanya tidak saya beri ukuran, karena itu kan fleksibel tergantung lokasi di mana kita membangun. Yang di sini ini. Nah, ini kita ambil tengah-tengahnya saja di sini, atau dari sini saya naikkan 30 saja untuk pedoman ya. Offset, enter, 30, enter, saya baik ke atas ini. Nah, Bu, kemudian kemiringannya ini berapa? Ini juga saya tidak beri ukuran, karena ini juga fleksibel juga, tergantung lokasi. Kalau kebetulan tanahnya itu lunak, biasanya kemiringannya akan lebih besar. Tapi kalau tanah keras, biasanya galiannya juga tidak akan terlalu miring, bahkan bisa saja tegak. Makanya ini tidak ada ukuran baku harus sekian. Nah, ini saya tarik saja kira-kira 10. Coba saya coba 10. Jadi ini pakai perintah step. Kemudian kalau saya tarik, nah seperti ini. Oke. Jadi ini tadi saya tarik ke kanan 10 ya. Kemudian sesudah ini digeser saja dengan perintah move. Move. Kemudian taruh di sini. Oke.
Nah, seperti ini. Ini kan sudah terlihat nih, ada setengah hampir jadi. Kemudian ini dindingnya mungkin perlu dinaikin lagi. Coba saya tambah 30. Ini juga saya tambah ke atas 30. Oke. Deselect all. Atau kalau terlalu tinggi bisa dikurangi. Saya kurangi 10 aja. Ini sih enggak masalah ukurannya berapa-berapa yang terlihat dindingnya. Misalnya saya move ke bawah 15. Nah, ini saya buat segini saja. Ini saya trim. Oke. Nah, kemudian sesudah itu, agar rapi, garis pada ini ya yang menunjukkan rabat beton, pasir uruk, ini akan saya sejajarkan dengan ini saja. Saya buat garis bantu tegak lurus. Oh ya, agar bisa membuat garis pada arah vertikal dan horizontal secara tegak lurus, jangan lupa mengaktifkan ini, ortho. Kemudian saya straight lagi untuk sebagai garis potong sekalian. Nah, oke. Deselect all. Kemudian ini kan mau saya buat panjangnya sampai pada garis ini biar sama dengan batas garis tanah uruk. Nah, ini bisa dilakukan dengan extend. Ini saya pilih extend, pembatasnya diklik, enter, kemudian ini dipilih, bisa langsung sekaligus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah jadi separuh nih, tapi belum diarsir. Jadi seperti itu. Kemudian ini sebagai garis potong, mungkin terlalu panjang. Ini saya stretch 15 coba. Kemudian yang di sini saya stretch 10. Oke. Kemudian karena ini garis potong, bisa dilihat garis potong itu kan notasinya garis titik, garis titik. Nah, ini bisa kita ubah. Saya klik, saya pilih garisnya, kemudian ini saya ubah melalui properties object, bukan pada layer, karena ini tetap layer garis gambar, hanya khusus garis potongan itu line type-nya berbeda. Jadi ini khusus garis ini saya select atau saya pilih, kemudian klik kanan, pilih properties, dan ini line type-nya ini diganti dengan yang putus-putus, tapi ternyata ini belum muncul yang garis putus-putus. Saya tutup dulu. Cara memunculkannya bagaimana? Nah, setelah ini dipilih, kita bisa ke layernya dulu, boleh, atau coba ke properties. Nah, bentar. Ini saya klik properties, kemudian ini line type, ini saya klik panah ke bawah. Nah, sesudah muncul seperti ini, klik other. Oke, ternyata belum ada nih yang titik garis, klik load. Nah, sekarang tinggal bisa dipilih mana yang akan digunakan, yang merupakan titik garis. Nah, ini nih ada garis yang apa ya ini, a cat ISO 04 W100, ini kan long dash dot. Ini saya pilih, kemudian oke. Nah, nanti saya pilih ini, klik oke. Nah, sekarang kita coba lihat melalui propertiesnya lagi. Dipilih, klik kanan, properties, kemudian line type-nya kita ubah. Ini klik panah ke bawah. Nah, sekarang sudah muncul kan? Nah, ini saya pilih. Oke. Bu, kok ini garisnya terlalu panjang nih? Bolehlah kita perkecil. Nah, itu kita ubah melalui line type scale. Ini kan 1. Kalau 1 kok ini terlihat terlalu panjang atau terlalu besar. Nah, ini diklik, kemudian diperkecil. Saya coba 0,5. Enter.
seperti ini. Sudah cukup belum? Kalau sudah ya sudah, pengaturan selesai. Klik kanan, deselect all. Oke, seperti ini. Tapi kalau merasa bahwa garis putus-putusnya ini masih terlalu panjang nih garisnya, saya pilih lagi, klik kanan, properties. Nah, line type scale-nya kita ubah. Tadi kan setengah, sekarang coba 0,2. Enter. Nih, kita bisa lihat lagi. Nah, ini sudah menjadi lebih pendek. Oke, seperti ini saja. Saya rasa ini cukup. Nah, sesudah itu langkah selanjutnya itu adalah memberikan arsir. Kita lihat dulu. Di sini ada pasangan terasram karena ketinggiannya kan baru berapa ya? Masih di dalam area terasram. Nah, sekarang ini arsirnya nanti terakhir saja kalau sudah di mirror, karena kan yang diarsir nanti keseluruhan nih, selebar 15. Sementara tadi kan baru kita gambar separuh, baru 7,5. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, ini bisa kita mirror saja dulu. Setelah di mirror baru kemudian kita lanjut untuk mengarsir. Nah, sesudah itu kita akan memirrornya agar pondasi ini utuh. Caranya kita klik mirror atau tuliskan MI aja, itu adalah perintah cepatnya mirror. MI, enter. Kemudian select object. Jadi setiap perintah itu akan muncul di command line. Select object. Asal kalian tahu bahasa Inggris, pasti akan gampang memahaminya. Select object, berarti kita diminta untuk memilih mana yang akan di mirror. Ini saya pilih semua. Oke. Kalau sudah, tekan enter karena hanya ini yang mau di mirror. Nah, sekarang specify first point of mirror line. Titik pertama dari garis cermin itu mana? Karena tadi kita sudah bikin garis bantu di tengah, berarti ini salah satu ujungnya sebagai mirror line. Saya klik ini, first point, titik pertama. Second point-nya mana? Second point-nya ini. Oke. Klik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, erase source object, ini artinya objek yang lama akan dihapus atau tidak. Kalau misalnya mau dihapus, kamu tekan yes atau tulis Y saja kemudian enter. Jadi boleh yes di sini atau Y enter. Nah, tapi kan di sini yang separuh kita nggak akan hapus, berarti pilihan ini sudah dalam opsi no, berarti ya sudah langsung tekan enter saja. Oke, nah sekarang sudah jadi pondasi utuh. Garis tengah ini sudah tidak kita gunakan, kita hapus. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memberikan arsir atau hatch. Nah, kita akan mulai memberikan arsir. Yang pertama kita arsir terasram. Terasram itu arsirnya kan ini ya, ada arsir ke kanan yang double garis, kemudian miring ke kiri itu yang garisnya satu-satu. Berarti pada dinding terasram itu kita melakukan pengarsiran atau hatch itu 2 kali. Saya klik hatch, mana hatch ya? Pada kelompok toolbar draw ini ya hatch. Atau boleh langsung ketikkan di sini hatch. Enter. Nah, kemudian sesudah itu kita pilih mana yang akan dipakai untuk mengarsir. Di sini kan ada patternnya, ada motif arsirannya. Ini bisa dipilih. Nah, untuk dinding kita pakai ini, ANSI 32. Oke. Kemudian ini adalah skala. Skalanya nanti kita klik saja dulu. Oh, ternyata kok terlalu rapat ini. Nah, kalau terlalu rapat berarti skalanya terlalu kecil. Ini kita ubah. Misalnya 5, enter. Masih terlalu rapat. Boleh kita ubah lagi jadi 10. Enter. Kok masih terlalu rapat ya? Oke, 15. Enter. Nah, seperti ini. Oke, kalau rasanya sudah cukup ini ya. Jadi ini sudah proporsional dengan objeknya. Saya tekan enter. Kemudian hatch lagi, saya tekan enter untuk mengakses perintah yang baru saja kita lakukan. Nah, jadi kembali ke hatch.
kita pilih arsir yang garis miring ke kiri. Ada enggak nih garis miring ke kiri? Kalau tidak ada, kita pilih ini ANSI 31, tapi nanti kita ubah sudutnya. Saya klik di sini. Nah, ternyata ini kan sudutnya sama nih. Nah, ini kita putar nih angle-nya. Kita jadikan 90 derajat coba. Nah, jadi seperti ini. Oke, enter. Ini jadi arsiran untuk dinding trasram. Sesudah itu pada pasangan batu kali, kita lakukan perintah heads lagi. Tadi baru saja melakukan heads, sekarang mau melakukan perintah heads lagi, tekan enter saja. Heads, kemudian kita pilih untuk arsiran pondasi batu kali, itu kita pilih ini gravel. Oke, taruh di sini. Ternyata kok terlalu kecil. Nah, ini kita besarkan. Misalnya saya langsung ambil 30 coba. Seperti ini. Kurang besar tidak? Kalau kurang besar coba 45. Oke, saya rasa segini cukup. Enter. Kemudian ada arsiran untuk tanah uruk. Tanah uruk kita cari lagi dengan heads. Kemudian saya pilih yang cocok untuk tanah uruk mana ya? Tanah uruk. Tanah uruk itu sebenarnya notasinya hanya garis-garis lurus, tegak lurus ke atas. Nih, klik, kemudian taruh di sini. Kemudian kita putar menjadi 45 kayaknya. 45. Nah, sebenarnya tanah uruk itu seperti ini. Kita gedekan saja. Oke. Dan di sini juga enter. Nah, seperti itu. Oh ya, ini tadi kita lupa bahwa tadi kan kita sudah membuat ini ya, layer arsir. Layer arsir itu biasanya garisnya lebih tipis dari garis gambar. Nah, sekarang ini tadi sudah terlanjur masuk layer garis gambar. Kita akan ubah agar dia masuk ke layer arsir. Tetapi sebelumnya layer arsir garisnya akan saya ubah dulu menjadi lebih tipis. Arsir, kemudian line weight-nya saya ubah menjadi tipis. Saya pilih ini saja 0,05 atau 0,09. Oke. Kemudian ini saya tutup. Nah, sekarang gambar yang merupakan arsir saya pilih. Semuanya ya, saya pilih. Kemudian klik tadi, layernya kita ubah ke arsir. Oke. Kita cek, kalau kita klik gambar arsir tadi, nah ini sudah masuk ke layer arsir, bisa dilihat. Nah, masuk ke arsir, warnanya juga sudah berubah menjadi kuning. Oke. Kemudian selanjutnya, nah untuk yang ini unstamping itu tidak ada di patternnya untuk heads. Jadi ini kita perlu menggambar sendiri yang unstamping. Itu kita bisa menggunakan perintah spline. Spline. Nah, biar nggak mengganggu, osnap-nya ini kita matikan dulu. Kemudian kita bisa ambil titik tanpa terganggu osnap. Ortonya juga dimatikan dulu. Nah, sembarang aja kira-kira nanti bentuknya sesuai. Nah, ketika akan mempertemukan di sini, kita perlu aktifkan osnap lagi. Kemudian, nah kan ketemu ujungnya. Oke, kita tarik sesuaikan bentuk yang diinginkan. Oke, enter. Bu, ini kok ada kelebihan nih. Ya sudah, kita straight aja. Straight, klik sampai merah, taruh di ujung sini. Oke, deselect all. Kemudian ini kita tata. Saya move dulu biar sampai di sini. Nah, kemudian batu yang selanjutnya ini
boleh gambar lagi, satu lagi dengan SP-Line. Ini dimatikan. Nah, untuk ujungnya hidupkan lagi OSnap. Oke, enter. Nah, kemudian kita sudah punya dua, ya sudah, ini aja kita copy, CO, enter. Kemudian OSnap dimatikan saja, kita taruh dengan ilmu kira-kira, karena kan ini nggak perlu presisi banget. Oke, seperti ini. Yang di sini kita hapus saja. Kemudian ini kita jaraknya agak kita atur. Ini juga dengan move ya ini ya. Oke, seperti ini. Unstampingnya sudah selesai. Oh ya, ini kita masukkan ke arsir lagi. Tadi kita lupa nggak aktifkan arsir ya. Arsir, deselect, kemudian karena kita masih mau menggambar arsir, ya sudah, ini kita aktifkan dulu arsirnya. Oke. Sesudah itu kita akan bikin ini arsiran untuk pasir uruk. Kita lakukan perintah heads lagi. Kita cari arsir untuk pasir ini ya, sand pasir. Kemudian saya taruh di sini. Kok nggak kelihatan Bu? Ini karena terlalu besar. Nah, coba saya buat 5. Masih terlalu besar. Skalanya ya, 1, enter. Kok masih belum terlalu jelas ya? 0,8 atau 0,5. Jadi ini untuk mengatur skala silahkan dicoba, kemudian dilihat dapat atau belum. Enter. Oke. Nah, kemudian di sini juga perlu arsir pasir uruk. Saya ulang perintah hatch, enter. Nah, kan ini langsung pasir uruk. Oke, enter. Kemudian di sini ada rapat beton. Kita cari lagi arsiran untuk rapat beton. Hatch. Kemudian dicari rapat beton itu yang ini. Oke, kemudian saya klik di sini. Kurang kecil atau tidak nih skalanya? Saya ubah jadi 0,5 coba. Oke, segini aja cukup. Ini juga enter. Nah, kemudian untuk arsir ini ya, spesi itu pakai garis, tipe garis yang namanya batting. Nanti silahkan ada video tutorial Bu Ani cara membuat garis batting untuk arsir. Nanti saya sisipkan atau saya sampaikan di description video ini. Kemudian yang di atas ini adalah lantai keramik. Nah, ini sudah jadi pondasinya. Kemudian kita akan menggambar ini tulangannya. Menggambar tulangannya. Ini boleh kita gambarkan detail, boleh cukup arsir beton, tapi sebaiknya juga digambar detail ada tulangannya ya. Nah, sekarang caranya saya bikin rectangle aja dulu di sini. Snap-nya jangan lupa diaktifkan biar ini titik yang diklik pas. Kemudian sesudah itu kita offset ke dalam. Selimut beton itu kan berkisar 1,5 sampai 2 lah tergantung dimensi. Ini untuk gambar saya ambil 1,5 aja, tapi nanti kalau kalian menggambar detail slope itu harus teliti benar. Nah, ini saya offset dulu, enter. Saya ambil 1,5 saja selimut betonnya. Nah, oke, seperti ini. Yang garis rectangle awal tadi ini harusnya masuk garis gambar ya. Saya kembali ke layer garis gambar. Deselect, ini saya kembali ke layer ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar tulangan pada slope ini. Jadi ini adalah slope beton bertulang. Ini saya offset dulu ke dalam. Jadi anggap saja sengkang atau begelnya itu dengan besi diameter 8. Jadi saya offset ke dalam 8. Offset,
8 itu artinya 8 mili ya. Offset, enter, 8 mili. Kalau tadi kita pakai satuan senti ketika kita mengatur insertion unit, berarti kalau 8 mili itu kan 0,8, 0,8. Enter. Ini saya klik ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita anggap bahwa tulangannya pakai tulangan diameter 12. Berarti kan jari-jarinya 6. Kalau tulangan itu kalau saya bilang 12 artinya 12 mili ya. Kalau 6 berarti 6 mili. Nah, ini di fillet dulu, dibikin lengkung dengan karena diameternya 12 berarti jari-jarinya 6. Jadi fillet, kemudian saya pilih radius, kemudian radiusnya dituliskan berapa, 0,6, karena kan 6 mili ya, 6 mili padahal kita pakai unit senti. Enter, kemudian klik garis pertama, ini garis kedua. Nah, seperti itu, semua 4 ujungnya sama, dilakukan perintah sama. Nah, kemudian yang di luar ini juga kita fillet. Karena ini yang di bagian luar, maka jari-jarinya akan berbeda. Ini tadi kan 0,6 ditambah tebalnya sengkang kan, ini diameter sengkangnya 0,8. Jadi kira-kira 1,5. Coba kita coba ya. Fillet radius 1,5. Enter. Nah, seperti itu. Fillet lagi radius 1,5. Enter. Jadi ini 1,5 itu adalah jari-jari fillet yang di dalam ditambah tebal ini ya, tebal besi sengkang. Saya ulang lagi fillet. Nah, seperti ini. Tinggal kita buat tulangannya. Saya buat diameternya 12. Ini pilihannya radius, jadi saya tuliskan 0,6. Oke. Kemudian snap nih kita matikan dulu. Ini kita move atau dipindah. Taruh aja, dipaskan aja karena ini tidak. Nah, kemudian ini boleh di mirror. Mirror lainnya ini tengah-tengahnya. Ini ortho sama snap aktifkan dulu. Kok nggak pas? Geser. Itu aja kalau yang ini. Nih kalau ortonya aktif kan dia nggak bisa pas nih. Oke. Kemudian ini bisa di mirror ke bawah. Mirror. Aktifkan lagi ortho sama snap. Nah, seperti ini. Tinggal satu tahap lagi kita membuat kaitnya. Kait ini. Nah, ini kan harusnya ada kait nih. Nah, itu kita buat. Kita buat garis. Ini dimatikan dulu aja ortonya. Ini juga karena saya akan buat garis di sini. Nah, kira-kira sekian. Di move biar pas. Kemudian ini di offset diameter tulangannya 0,8. Ini di straight ke sini. Oh, ini snap-nya aktifkan dulu. Oke. Nah, kemudian yang di sini di extend ke sini. Oke. Nah, yang di sini ini kan tulangannya begelnya kan di bawah besi ini. Yang ini di atas. Berarti yang ini kita potong. Trim. Ini kita potong. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat garis untuk menutupnya. Oke.
udah jadi. Dan ini juga diarsir dengan arsiran sama dengan spesi tadi. Heads kita arsir. Spesi tadi ini ya. Oke, arsir di sini. Oke. Enter. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Ini boleh kita arsir ini ya, solid heads. Karena ini kan terlihat tulangan yang terpotong. Solid, kita pilih solid. Ini solid. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, sudah jadi gambar pondasinya. Oke, untuk memberikan keterangan gambar dan dimensi, nanti saya lakukan atau saya tunjukkan di video berikutnya, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi cukup sampai di sini untuk video pertama, cara menggambar pondasi. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.